Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ikhwanul muslimin, wabil khusus Ikhwan Al-Hikmah dimanapun, insyaallah kita semua selalu dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dunia hingga ke akhirat insyaallah, amin. Ikhwan, pada kesempatan ini saya ingin membahas 5 pokok dasar pengobatan. Tapi walaupun ini saya simpulkan dari jalur keilmuan Al-Hikmah, tapi insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua dalam pengaplikasian kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah, kalau bagi seorang Ikhwan Al-Hikmah yang ingin terjun ke dalam dunia pengobatan ataupun kejadugan atau kegagahan, guru-guru kita berpesan jangan dulu ngobati kalau ayat 1 belum 1001. Ayat 1 itu ialah ya Allah ya Hayyu ya Qayyumu ya Azimu ya Rabbal Alamin. Ini diwiridkan sesuai tata aturan yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, yang mungkin sampai kepada antum semua dari perawat masing-masing. Kenapa? Landasannya adalah guru kita dulu, Abah Haji Iskandar almarhum, Allahu yarham, amin. Beliau berpesan, karena kalau belum 1001, banyak penyakit itu yang lebih gagah daripada kita, lebih gagah, lebih kuat daripada kita. Maka wiridan 1001 ayat 1 wajib bagi yang ingin terjun ke dunia pengobatan sebagai pondasi agar kita tidak terzolimi, atau pada waktu kita mengobati tidak ada efek yang terlalu membahayakan yang akan menyambar kepada diri kita sebagai praktisi pengobatan atau orang yang membantu pasien yang mengalami penyakit medis maupun non medis. Maka guru-guru kita, wabil khusus Abah Haji Iskandar Allahu yarham, insyaallah menganjurkan wirid dulu ayat 1 ya Allah ya Hayyu ya Qayyumu ya Azimu ya Rabbal Alamin sebanyak 1001 selama 1 minggu. Apakah boleh didawamkan 1001? Silahkan, kalau memang merasa sanggup 1001 setiap malam. Tidak ada masalah, tidak ada larangan, malah dianjurkan. Mengambil dari riwayat bahwa dulu ada sahabat yang ngadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat bertanya, begitu diperintahkan oleh Rasulullah untuk menagih pajak ke daerah Al-Maghrib. Ya Rasul, gimana kalau saya sampai di sana dizolimi? Bagaimana kalau nanti saya sampai di sana dianiaya oleh orang-orang di daerah Al-Maghrib? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wiridkan ya Hayyu ya Qayyumu ya Azimu ya Rabbal Alamin. Kenapa di Al-Hikmah menjadi ada ya Allah? Itu namanya Allahumma. Allahumma itu berdoa, berharap. Ya Allah, ya Tuhanku, berdirikan aku, hidupkan aku, kuatkan aku. Itu maknanya. Makanya di dalam Al-Hikmah ada tambahan ya Allah di depan, ya Hayyu ya Qayyumu ya Azimu ya Rabbal Alamin. Jadi itu yang pertama. Jadi dari 5 pokok dasar pengobatan dalam pengaplikasian juga bisa diaplikasikan oleh siapapun selama dia Islam. Yang pertama, wiridkan ayat 1 1001. Yang kedua,
pokok yang kedua, dasar pengobatan ataupun dasar pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Diniatkan sebelum kita menemui tamu, sebelum kita menghadapi tamu, atau kita datang ke rumah pasien, orang yang membutuhkan bantuan kita, baik pengobatan maupun solusi dari penyakit atau masalah. Niatnya seperti ini. Ya Allah, jangan aku dipermalukan dalam segala urusanku, dunia dan akhirat. Penterjemahannya seperti ini logikanya. Di mana Allah akan mengangkat derajat seorang makhluk. Catat. Di mana Allah akan mengangkat derajat seorang makhluk, walaupun satu dunia yang ingin mempermalukan, menghina, menzolimi, insya Allah tidak akan bisa. Tapi di mana Allah ingin mempermalukan seorang makhluk, atau Allah ingin mempermalukan makhluk, walaupun satu dunia memuji, memuja, mengangkat-angkat derajatnya, mengeluh-elukan, tapi kalau Allah berkehendak malu, hina dan teraniaya, maka tidak ada pula yang bisa menghalangi. Jadi makna tadi dari ya Allah, mohon aku jangan dipermalukan dalam segala urusanku, itu maknanya luas, maknanya dalam. Karena Allah yang berhak mengangkat derajat atau merendahkan derajat makhluk. Itu niat yang pertama. Niat yang kedua, pokok yang ketiga, ya Allah, jangan pertemukan aku atau jangan pertemukan dengan aku orang-orang yang tidak ada jalan kesembuhan, yang tidak ada keridhoanmu untuk mendapatkan solusi kesembuhan maupun solusi dari masalahnya dengan aku. Jadi jangan pertemukan dengan aku orang-orang yang tidak ada solusi kesembuhan, orang-orang yang tidak ada solusi masalahnya. Ini berkaitan dengan yang tadi. Kalau Allah memang berkehendak mengangkat derajat kita, maka orang-orang yang ada solusi kesembuhan, orang-orang yang ada solusi masalahnya akan dipertemukan dengan kita. Jadi pokok yang ketiga adalah, ya Allah, jangan pertemukan dengan aku orang-orang yang tidak ada solusi kesembuhan, yang tidak ada solusi masalahnya dari Engkau melalui aku. Itu niatnya. Ini pokok yang ketiga. Pokok yang keempat masih diniat. Makanya pernah saya bahas di dalam video YouTube saya yang lalu tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Niat itu sangat dominan, sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap hasil apa yang akan kita dapatkan. Niat yang ketiga dalam hal ini adalah pokok yang keempat. Pada saat kita akan menghadapi tamu yang datang ke rumah maupun yang akan kita datangi rumahnya, niatkan silaturahim. Ya Allah, aku bertemu dengan dia yang datang ke rumahku atau yang aku akan datangi rumahnya ini. Niatku hanya untuk bersilaturahim. Kembali ke hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dua orang bertemu dan berjabat tangan, maka gugurlah dosa-dosanya. Dosa saja gugur dengan berjabatan tangan, dengan menyambung silaturahim, berjabatan tangan, maka Allah gugurkan dosanya. Apalagi penyakit-penyakit yang sifatnya non medis, yang ada gangguan. Dengan niat kita silaturahim, insya Allah
gangguan-gangguan energi negatif di dalam diri atau tubuh atau badannya pasien yang akan kita bantu, baik itu solusi masalah maupun itu penyakit non medis dan medis, insya Allah tidak akan ada perlawanan dan tidak ada tolakan pada saat kita memberikan bantuan. Jadi diniatkan silaturahim, insya Allah apapun energi negatif, faktor-faktor internal di dalam tubuh pasien atau eksternal yang masuk ke dalam tubuh pasien, yang ingin memberontak, yang ingin melakukan perlawanan terhadap kita yang akan membantu, insya Allah akan kecil kemungkinannya atau justru 0% yang bisa membahayakan dalam proses bantuan kita atau pengobatan kita. Itu pokok yang keempat. Pokok yang kelima, pada saat kita menghadapi pasien, Abah Haji Iskandar almarhum, Allahu yarham insyaallah, beliau berpesan, jangan dulu buru-buru ngobatin pasiennya atau tamunya, didakwahin dulu. Tapi dulu Abah hanya menjelaskan seperti itu. Beberapa pokok-pokok tadi, ada 5 pokok ini, semuanya hanya diberikan rambu-rambu, diberikan poin-poinnya saja. Tapi pemahaman penggalian dalam sistem pembelajaran Abah dulu, kita diberikan kebebasan untuk mencari pemahamannya. Dengan tujuan begitu kita mencari pemahaman itu sendiri, maka kita setiap ilmu atau poin yang diberikan oleh guru-guru itu akan mendapatkan ruh atau kekuatan batin sendiri, keyakinan sendiri. Setelah kita mendapatkan poinnya atau penjelasan pemahamannya, kita baru bercerita atau sampaikan kepada guru kita apakah benar atau tidak pemahaman ini. Guru yang bijak tidak akan menyalahkan, kalaupun itu salah, cukup dengan kata-kata sudah bagus tapi belum tepat. Itu kata-kata dulu yang dari Abah Haji Iskandar. Beliau orangnya Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, poinnya yang kelima tadi, didakwahin dulu. Saya cari kenapa harus didakwahin dulu. Ternyata 75-80%, bahkan ada 90%, parahnya penyakit itu disebabkan pemikiran yang sudah negatif di dalam otak, pikiran, akal, batinnya si pasien ataupun tamu yang datang bertemu dengan kita, yang Allah takdirkan ketemu dengan kita. Parahnya penyakit disebabkan pikiran, pemikiran. Orang sakit gigi saja, kalau dia berpikir, wah dengan sakit gigi mati saya, mati. Lagi sibuk mikirin sakit giginya di tengah jalan, nyebrang, tabrak mobil, mati. Iya. Jadi makna didakwahin dulu agar pemikiran atau akal si pasien ataupun tamu kita itu tercerahkan, mendapatkan pemahaman, mendapatkan pengetahuan bahwa penyakit itu kembali ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah, maka berharaplah kepada Allah. Dengan didakwahin dengan niat-niat yang tadi saya sebutkan, itu juga menasehati diri kita sebagai praktisi bahwa tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini makna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau Allah tidak memberikan kekuatan kepada si praktisi,
Allah tidak memberikan kemampuan kepada si praktisi untuk membantu orang dari sakit, dari punya masalah, menjadikan ketemu solusi dari masalahnya. Dan Allah tidak memberikan kekuatan kepada si pasien ataupun tamu kita, kekuatan untuk sembuh, maka tidak akan ketemu. Begitu kita ada keikhlasan mencari keridhaan Allah, keduanya akan sinkron. Mendakwahin juga, dengan begitu si Ikhwan ada keinginan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat yang menyembuhkan, yang memberikan solusi dari masalah pasien, tamu, bukan hanya pasien, bukan hanya si praktisi. Praktisi meminta, ya Allah mohon diberikan kesembuhan kepada si pasien. Pasien meminta, ya Allah mohon diberikan kesembuhan, diberikan solusi dari masalahku ini. Keduanya harus sinkron. Keduanya harus sama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Logikanya seperti ini, saudaraku, Ikhwan Al-Hikmah, Ikhwanul Muslimin. Kita sebagai praktisi meminta, ya Allah mohon disembuhkan fulan bin fulan ini, atau ya Allah mohon diberikan solusi dari masalah si fulan bin fulan ini. Tapi seolah-olah begitu kita naikkan ke langit doa ini, kita munajatkan permintaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi si pasien tidak meminta, seolah-olah ini penerjemahan saya. Begitu kita naikkan, Allah menerima. Oke, saya terima nih proposalnya buat kesembuhan fulan bin fulan. Tapi yang masalahnya fulan bin fulan tidak ada meminta kesembuhan, tidak ada meminta pertolongan kepada Allah. Terus yang mau ku ACC ini yang mana, kata Allah? Itu. Jadi keduanya harus sinkron. Maka begitu si pasien sembuh, si pasien menemukan solusi dari masalahnya, hakikat sebenarnya bukan kehebatan, bukan kesaktian si praktisi, tapi mustajabnya doa yang sinkron antara doa praktisi, doanya tamu. Ketemu di langit, Allah ACC. Oke, ACC, kasih kesembuhan, kasih solusi masalahnya. Maka tidak bisa, bukan karena tidak bisa diartikan kalau tidak karena aku, kalau bukan aku lah. Kalau bukan ente, kenapa? Apa Allah tidak berkuasa untuk memberikan solusi? Apakah Allah tidak berkuasa untuk memberikan jalan keluar, kesembuhan, atau solusi dari masalah si makhluk? Ikhwanul Muslimin, itu sekedar pencerahan. Panjang kalau mau dibahas, tidak selesai. Tapi yang ringan-ringan saja, tapi supaya, atau insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi 5 dasar pokok pengobatan, ataupun 5 dasar untuk pengaplikasian kita sebagai praktisi, baik kita sebagai seorang praktisi maupun kita sebagai makhluk yang hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi 5 dasar. Yang pertama adalah wiridan ayat 1001. Yang kedua, niatkan, ya Allah aku mohon jangan dipermalukan dalam segala urusanku di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, ya Allah jangan pertemukan dengan aku orang-orang yang tidak ada solusi kesembuhan, orang-orang yang tidak punya solusi dari masalahnya, darimu melalui aku. Yang keempat, niatkan untuk silaturahim, ya Allah aku datang atau bertemu dengan si fulan, dengan tamuku ini, dengan pasienku ini, dengan niat menyambung silaturahim, mengharapkan hanya keridhoanmu dunia akhirat. Yang kelima, yang terakhir, tadi saya sampaikan, sebelum kita ngobati harus didakwahin dulu, diberikan pencerahan batin agar si pasien atau tamu kita tercerahkan pemahamannya,
bagaimana menghadapi masalahnya, bagaimana menghadapi sakit yang dialaminya. Dan yang terakhir, kita hanya semata-mata mengharapkan ridho, barokah, rahmat, petunjuk, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.